Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul di tempat ini, untuk kita beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Membuka ibadah kita melakukan pujian yang mengatakan Ku masuk ke Maha Kudus. Memberkati kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan kami semakin diberkati, kami siap juga untuk ditegur, dinasihati oleh kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, hamba tidak lebih dari teman-teman yang mendengarkan. Mari Tuhan Yesus menolong mengurapi hamba, biarlah kalimat yang keluar dari mulut hamba itu semua datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa yang permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama jam saat ini saya ambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-66 hingga ayatnya yang ke-72. Markus 14 ayat 66 hingga ayatnya yang ke-72. Di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. Saya baca untuk kita semua. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang itu adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Teman-teman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dari pembacaan ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama belajar di bawah satu tema, yaitu berjagalah dan berdoalah. Jika kita membaca dari ayat sebelumnya, maka kita akan menemukan bahwa penyangkalan
Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Petrus sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk mendekati Tuhan Yesus. Padahal Petrus kita tahu bahwa dijuluki sebagai batu karang, dan ternyata itu bisa hancur berantakan. Mereka yang merasa malu karena Kristus sedang berjalan menuju jalan untuk menyangkalinya, yaitu menyangkali Yesus. Mereka merasa malu menghadiri hari-hari kudus, malu bersekutu dengan orang-orang yang setia, enggan melihat orang berada di pihak orang-orang yang saleh, yang dipandang hina. Mereka inilah yang mengikuti Kristus hanya dari jauh, hanya melihat Yesus dari jarak yang jauh. Penyangkalan ini timbul karena Petrus berkumpul bersama para pengawal imam besar dan duduk bersama mereka. Ternyata akan masuk dalam situasi yang berbahaya bila teman-teman berteman dengan musuh-musuh atau orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Sebab di dalam lingkungan itu kita akan ditarik untuk berbuat dosa kepada Yesus. Pencobaan yang dialami oleh Petrus bahwa ia dituduh sebagai salah seorang murid Kristus. Padahal memang kenyataan bahwa Petrus adalah murid dari Yesus. Dalam ayatnya yang ke-67 di situ dikatakan, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Ayat 29, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Kemudian di ayat 70, apalagi engkau seorang Galilea. Orang bisa mengenalnya dari logat bicara. Jadi orang-orang bisa mengenal Petrus dari logat bicara yang biasa Petrus katakan. Nah, tampak ternyata Petrus merasa terancam bahwa didakwa sebagai Petrus takut terancam karena takutnya dia juga akan diperhadapkan sama seperti yang Yesus sedang alami. Ucapan-ucapan mereka sekedar olok-olok belaka untuk mempermalukan sebagai orang-orang karena telah menjadi murid Kristus. Sementara imam-imam kepala melecehkan Yesus, hamba-hamba mereka melecehkan murid-muridnya. Kadang-kadang yang menjadi penyebab Kristus tampak seperti berada di pihak yang kalah adalah karena setiap orang mempunyai batu untuk dilempar kepada Yesus. Bahkan orang-orang bodoh pun berkerumun melawan Yesus. Sebenarnya kalau kita pikir baik-baik, pencobaan yang dialami oleh Petrus tidak bisa disebut berat. Karena yang berkata-kata itu hanyalah seorang hamba perempuan yang kebetulan sama-sama berada di tempat itu. Seperti yang dia katakan, engkau ini salah seorang dari mereka. Seharusnya hamba perempuan itu seharusnya Petrus tidak perlu memberikan jawaban apapun atas pernyataan itu. Atau bisa saja Petrus mengatakan, kalau memang benar, aku harap ini bukanlah suatu pengkhianatan atau suatu penghinaan gitu untuk Petrus. Jadi kalau mau dikatakan dosa yang dibuat oleh Petrus itu sangat berat. Dalam ayat yang ke-70, Petrus kembali menyangka Kristus di hadapan banyak orang. Pada saat kita seharusnya memberikan pengakuan atau mengakui Yesus serta tampil di sidang pengadilan sebagai saksi bagi Yesus, Kristus sudah sering kali memberitahukan penderitaannya kepada murid-muridnya. Jika kita membaca ayat sebelumnya, di situ sudah dijelaskan oleh Yesus bahwa Yesus sudah mencoba menceritakan atau menjelaskan bahwa ia akan menghadapi suatu penderitaan. Namun ketika saat penderitaan itu tiba, pada saat Yesus mengalami penderitaan itu, seolah-olah sebelum ini murid-murid Yesus itu tidak tahu apa-apa. Sudah sering Yesus memberitahu mereka bahwa mereka harus menderita karena Yesus, harus memikul salib dan mengikuti Yesus. Namun Petrus menjadi luar biasa takut. Ketika penderitaan itu mulai mengancam Petrus. Hingga akhirnya dengan sendiri Petrus mulai melakukan suatu dusta, bahkan bersumpah tanpa berusaha untuk mencegahnya. Ketika Kristus dikagumi dan diikuti oleh banyak orang, Petrus selalu siap mengakui Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Kristus. Tetapi ketika Yesus sudah ditinggal, dihina, ditangkap, Petrus malah merasa malu dan bahkan tidak mau mengakui diri bahwa dia adalah murid Yesus. Namun bisa kita lihat di ayat 71 hingga ayat 72, di ayat itulah pertobatan
keterlibatannya, Petrus datang menghampiri Petrus. Petrus telah menyangkal sampai 3 kali, dan penyangkalan ketiga merupakan yang terburuk yang dilakukan oleh Petrus. Karena kemudian ia mengutuk dan bersumpah untuk menegaskan penyangkalannya. Jadi tidak hanya bilang beta sudah kenal, tapi dia sampai bilang beta bersumpah beta sudah kenal Yesus. Orang bisa mengira bahwa pukulan ketiga itu harusnya sudah membuat Petrus tertegun dan menjatuhkannya atau mengagetkannya. Kemudian berkokoklah air untuk kedua kalinya, dan teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus padanya, yang memberi tanda peringatan bahwa ketika air berkokok 2 kali, maka Petrus sudah menyangkal 3 kali. Dengan mengingat kembali hal ini, Petrus pun menyadari akan dosa dan kesalahan yang telah ia perbuat. Beberapa orang mengamati bahwa penulis Injil ini, penulis kitab Markus, menurut sebagian orang, Rasul Petrus sendiri membicarakan dosa Petrus dengan panjang lebar, tetapi melukis duka citanya dengan sangat singkat. Dalam kesederhanaannya, Rasul Petrus tidak ingin diagungkan karena ia berpikir bahwa duka citanya tidak akan pernah cukup menyesali dosa yang sudah Petrus lakukan. Pertobatan di sini diungkapkan dengan perkataan epibalon eklai, artinya ada sesuatu yang harus ditambahkan. Beberapa orang berpendapat bahwa ia memberikan tambahan pada pertobatannya dengan menangis. Jadi ada penulis beberapa orang yang mengamati penulisan kitab Injil ini bahwa Petrus menangis pada saat ia menyadari bahwa ia telah menyangkal Yesus. Sebagian orang berpikir bahwa ia segera berlari keluar dan menangis. Ia membanting dirinya sendiri dan menangis. Ia menutup wajahnya dan menangis. Ia menudungi kepalanya dengan jubahnya supaya tidak terlihat sedang menangis. Atau seperti kita pahami bahwa Petrus menyadari kesalahan itu dan menangis. Jadi tidak cukup hanya untuk memikirkan kesalahan kita dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, kita harus merenungkan dalam-dalam atau bagaimana jika kata ini berarti dia merasa memikul beban dan menjadi bingung. Karena apa yang dilakukan adalah seperti yang dilakukan si pemungut cukai, yang memukul-mukul dadanya dalam duka cita karena dosanya. Dalam hal ini membuat tangisan menjadi-jadi. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin setelah kita tahu apa kisah ini, kita akan menyatakan bahwa Petrus tidak memiliki pendirian yang teguh, pendirian yang kuat. Petrus mudah berubah-ubah. Kemarin Petrus bilang bahwa ia akan setia pada Yesus, tapi pada saat Yesus sudah ditangkap, Petrus malah menyangkal Yesus. Perubahan sikap ini tidak hanya dialami oleh Petrus, tetapi bahkan kita orang-orang muda pun sering sekali mengalami itu. Kita seringkali mengalami apa yang dialami oleh Petrus waktu itu. Banyak orang muda yang mengikuti Kristus karena harapan yang indah, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, kita mulai dilema. Apakah kita tetap mengikuti Yesus, ataukah kita berpaling ke hal-hal lain? Karena konsekuensi dari menjadi pengikut Kristus bukan hanya saja senang, bahagia, happy, tetapi juga harus rela menderita. Kita sebagai orang-orang muda, kita juga diingatkan bahwa jika kita terlalu percaya diri dan kurang waspada, atau kita terlalu mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, rasa sombong itu mulai ada dalam diri kita, maka saat itulah kita akan mulai berjanji pada Tuhan. Mulai berjanji hari ini kita akan setia baca firman Tuhan. Tetapi dari hari ke hari mulai ingkar janji, pagi bangun supaya malas, apalagi kalau misalkan malam mepet, bangun pagi sudah terlambat, lupa dengan janji komitmen yang kemarin-kemarin bilang kalau mau bangun pagi baca firman Tuhan. Ada berapa banyak janji yang kita buat di hadapan Tuhan, dan ada berapa banyak janji yang dari janji-janji itu kita sudah tepati. Apakah ada komitmen-komitmen yang kita janjikan dan dari komitmen-komitmen itu sudah kita jalankan semua, atau ada yang kita lupakan? Di sekeliling kita banyak orang bertanya mengenai iman kita. Apalagi kita orang-orang muda akan dipertanyakan, bosong masih muda begini, bosong sudah iman belum nih? Bosongku iman kuat, bosongnya yang menghadapi ini, bosongku masih
cobaan-cobaan, banyak pencobaan di luar sana. Di saat-saat kritis, ketika kita diperhadapkan apakah kita mau menyerahkan hidup kita untuk Kristus, pasti kalau secara manusiawi kita akan memilih untuk menyelamatkan diri. Bagaimana supaya kita bisa selamat, itu yang pasti menjadi pilihan pertama kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan apabila kita menjadi orang-orang muda ini diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu? Apakah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka yang terjadi adalah sia-sia. Karena Petrus yang dikenal sebagai batu karang yang teguh saja bisa hancur ketika diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Apalagi kita yang masih bilang, kita juga pasti ditanya, "Lupu iman sebesar apa? Biji sesawi kok, ibu tadi contoh lupu iman sebesar apa?" Nah, kalau kita lihat dari Petrus yang dikatakan imannya itu seperti batu karang yang teguh saja bisa hancur. Oleh karena itu, kita lihat di kitab Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Minta kekuatan dari Tuhan agar kita dapat menghadapi segala tantangan yang menghadang di hari-hari yang ada di depan kita. Sebagai orang-orang muda, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap setia dengan komitmen kita, dengan janji kita kepada Tuhan. Hal yang terakhir yang dapat kita pelajari dari kisah Petrus adalah ketika kita sudah melakukan kesalahan dan gagal dalam mempertahankan iman, segera datang kepada Tuhan Yesus. Karena pintu pengampunan dan pemulihan dari Yesus itu selalu terbuka untuk kita. Mari kita sebagai orang-orang muda, kita belajar untuk memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, belajar untuk setia terhadap komitmen yang sudah kita buat, dan tetap berjaga-jaga serta berdoa agar kita mampu menghadapi hari-hari yang ada di depan. Kalaupun dalam kelemahan membuat kita jatuh, maka percayalah saat kita datang pada Tuhan, saat kita mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan mengulurkan tangannya, memegang tangan kita dan mengangkat kita kembali untuk kita dapat kuat menjalani hari-hari ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami kembali ditegur, diingatkan, dinasehati untuk kami sebagai orang-orang muda. Kami belajar dari Petrus untuk tidak mudah jatuh dalam pencobaan, tapi kami belajar untuk setia pada Tuhan. Kami belajar untuk berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami belajar untuk setia, percaya, dan sungguh-sungguh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami orang-orang muda menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan Yesus menolong memberkati. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian Lingkup Itu.
kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. 1, 2, 3, shalom.